Sewaktu itu anak saya paling besar, dia ada dekat dengan seseorang dan memang kami kedua orang tua sudah menyetujuinya. Ketika saya berada di Baitullah, anak saya berkata, "Tolong doakan aku ya, supaya tetap dengan dia." Jadi ketika saya tawaf, Ustadz, saya doakan dia. Tapi saya rubah doa saya. Saya bilang, "Ya Allah, kalau memang dia jodoh anakku, kalau memang dia orang baik, tolong dekatkan, tolong satukan, tolong halalkan, tolong tetapkan hati mereka berdua." Setelah saya berdoa itu turun hujan, Ustadz. Dan saya yakin Allah mendengar itu. Lalu setelah saya kembali dari Baitullah, dia berkata, "Saya putus." Dia putusin saya. Ya karena Umi doanya kayak gitu. Saya bilang, saya percaya sama Allah. Dan Allah nanti yang akan memberikan petunjuk itu. Jadi sampai saat ini masih berbekas di hati saya, Ustadz. Apa salah satu ilmu parenting yang perlu diajarkan ke keluarga kita? Ilmu ma'arifah, mengenal Allah. Mengenal Allah di sini yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Dan kata Syekh Sahal At-Tustari, seorang ulama tasawuf yang terkenal dari Irak, beliau mengatakan al-yakin huwas sukun. Tanda yakin itu adalah tenang. Kalau masih zilzal, masih guncang, masih ragu, masih galau, masih bingung, masih takut, masih was-was, berarti kurang yakin. Dan yakin ini bukan ilmu akidah, ilmu ma'rifah. Kalau ilmu akidah itu memahami Allah secara teori, kalau ma'rifah itu meyakini Allah di dalam hati. Jadi udah kenal banget gitu sama Allah. Saking kenalnya, gak ragu lagi. Contoh, saya udah kenal banget sama asisten rumah tangga saya. Kebetulan satu desa sama istri saya di Tuban. Jadi kita tetangga, tahu keluarganya, dan udah bertahun-tahun di rumah saya. Karena saya udah kenal banget sama dia, tahu sifatnya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, pokoknya tahu banyak. Akhirnya saya percaya sama dia kan, yakin. Sehingga ketika saya pergi keluar kota atau keluar negeri, misalnya pernah saya umroh sama istri 11 hari, berdua ninggalin anak-anak kecil di rumah. Sakit gitu. Atau pas pulang ternyata dia ada luka habis jatuh apa gitu. Saya nggak khawatir. Saya tetap tenang umroh. Saya tetap tenang beribadah. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya sama asisten rumah tangga saya. Tapi kalau asisten rumah tangga ini baru kerja sebulan, seminggu, saya nggak kenal, saya nggak percaya, pasti saya was-was banget tuh ninggalin rumah. Jangan-jangan nanti anak saya diapa-apain. Kan banyak sekarang kasus kayak gitu ya. Nah, ternyata kenal dan yakin itu membuahkan sukun. Sukun itu sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita mau tahu kita udah beriman belum sih sama Allah sampai derajat ma'rifah, bukan cuma teori akidah tapi ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Udah kenal banget, udah percaya banget, maka hasilnya adalah tenang. Tenang gak kita sama Allah? Tenang gak kalau kita diurus Allah? Tenang gak kalau kita dipilihkan oleh Allah? Jawaban dari doa kita mau yang persis seperti yang kita minta atau lebih baik dari yang kita minta? Tenang gak kita? Nah itu yang kita perlu belajar. Nanti kalau kalian udah punya anak, ajarin juga itu kepada anak-anak sejak dini. Nggak usah ajarin hafalan doang. Hafalan bagus, menghafal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah gitu kan. Dari kecil dia udah hafal misalnya Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Atau hafal Asmaul Husna, Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim dan seterusnya. Nggak apa-apa itu hafalan. Tapi itu bentuknya wawasan tentang Allah, belum benar-benar ma'rifah. Cara ngajarin ma'rifah gimana? Sambil ngobrol. Jadi bukan teori, ngobrol aja. Lihat apa, hubungkan ke Allah. Lihat apa, hubungkan ke Allah. Sampai mereka kenal banget Allah. Karena sering dibicarakan. Oh Allah gini ya, oh Allah gitu ya, oh Allah gini ya, oh Allah gitu ya gitu. Dan itu yang dilakukan Nabi kepada Ibnu Abbas kan? Sepupu beliau yang masih kecil. Jadi kayak anak beliau gitu. Ketika lagi naik kendaraan berdua, naik keledai, di jalan Nabi ngomong, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka.
ihfazillah tajidhu tujahak wa'lam law anna nas ijtama'u ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak wa law anna nas ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Wahai anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah akan berada di sisimu. Ketahuilah, seandainya semua manusia berkumpul ingin menolong kamu, mereka tidak bisa menolong kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Seandainya semua manusia berkumpul untuk mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Pena telah diangkat, kertas telah kering. Takdir. Pena telah diangkat, kertas telah kering, mutlak, tidak berubah. Anakku gitu, anak perempuan tadi misalnya, anakku ya bunayyati, wahai anakku tercinta, apa yang Allah takdirkan kepada kita nggak berubah, jodohnya nggak berubah, terus yang berubah keadaannya. Makanya saya selalu bilang gini, cara terbaik untuk mendapatkan jodoh itu bukan pacaran, bahkan bukan ta'aruf, walaupun ta'aruf itu baik, tapi nomor satu, cara terbaik untuk mendapatkan jodoh itu pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita. Karena jodohnya nggak berubah, yang berubah adalah keadaannya. Jodohnya siapa? Takdir mutlak. Keadaannya bakal kayak gimana nanti setelah menikah? Takdir mubram. Kita yang memilih mau keadaannya kayak gimana. Apakah keadaannya cekcok terus karena nggak pernah mengerti, saling mengerti, nggak pernah bisa meredam ego, karena nggak mengerti parenting, nggak mengerti tentang psikologi dan seterusnya, akhirnya terus saja cekcok. Nggak ada yang mau ngalah, nggak belajar iman, nggak belajar agama, sehingga nggak mau beramal soleh dengan memaafkan, beramal soleh dengan mengalah, beramal soleh dengan diam, beramal soleh tetap berkhidmat walaupun kita lagi sebel. Berarti itu pilihan kita, itulah takdir mubramnya, mau memilih yang mana. Tapi orangnya nggak berubah. Belajar takdir, belajar mengenal Allah, itu parenting sekarang penting. Kalau enggak, kita sekarang gampang banget mengeluhkan takdir karena nggak kenal Allah. Kita pikir takdir yang Allah bikin itu nggak fair untuk kita, nggak adil untuk kita. Padahal Allah itu maha adil. Berarti kita nggak kenal Allah dong. Kalau masih bilang nggak adil, apa maunya Allah? Berarti kita nggak kenal Allah dong. Kalau Allah itu maha berkehendak, bukankah Dia kudrat dan iradat? Walaupun kita hafal sifatnya, tapi kita nggak benar-benar paham bagaimana memahami dalam kehidupannya. Jadi ajarkan ma'rifah. Caranya sering-sering bicarain Allah. Ini Allah cipta, Allah baik banget sama kita, Allah yang kasih kita rezeki, Allah begini, Allah begitu. Ada pengalaman ayah, ceritakan ke anak, ayah tadi kayak gini, Allah tolong. Ada pengalaman ibu, ya tadi bunda kayak gini, Allah berikan anugerah ini. Ceritakan kebaikan Allah sesering mungkin sampai kita atau anak kita kenal banget Allah yang Maha Rahman, Rahim, Wahhab, Fattah, Razzaq, Alim, bla bla bla, dengan segala kemurahan kebaikannya. Begitu ada masalah, kita jadi tenang. Kenapa tenang? Karena saya kenal Allah. Gak mungkin Allah mau mencelakai saya. Tenang aja. Sekarang saya ada di tahap itu. Ketika saya lagi ada masalah misalnya, saya tenang. Kenapa Ustaz tenang-tenang aja? Padahal Ustaz lagi ada masalah. Misalnya menurut beberapa orang gede gitu. Karena kan ada Allah. Allah kan maha baik. Gak mungkin mencelakai saya. Kecuali saya bermaksiat. Kecuali saya melakukan sebuah dosa. Saya harus khawatir. Kalau saya nggak bermaksiat, nggak melakukan dosa, kenapa saya khawatir? Kan Allah pasti bersama orang-orang yang sabar. Ma'as sabirin. Ya udah, kalau bersama saya ada Allah, tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, sakinah, ketenangan ini lahir dari ma'rifah, kenal dan yakin kepada Allah. Ajarkan itu, semoga nanti perlahan-lahan kita akan semakin sehat mentalnya, karena kita nggak gampang terombang-ambing.